mulia, di sini kami akan mempraktekkan tentang persidangan hukum pidana korupsi. Perkenalkan, nama saya Zaki Raffi, saya berperan sebagai hakim anggota dan juga jaksa penuntut umum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raida Rapsajeni sekalian, saya berperan sebagai jaksa penuntut umum. Perkenalkan, nama saya Rizky Putra, saya sebagai tersangka serta penasihat hukum. Perkenalkan, nama saya Waudin, saya sebagai hakim ketua. Perkenalkan, nama saya Syed Taufik Mustafa. Di sini saya berperan sebagai saksi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Jansa, saya berperan sebagai hakim anggota. Saya Zara Kristiawan sebagai panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Tipikor Kota Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 438/0.14/FT/03/2022 dengan terdakwa Rizky Ananda Putra pada hari ini 9 Desember 2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Majelis hakim dan para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Tipikor Kota Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 438/0.114 FT/03/2022 dengan terdakwa Rizky Ananda Putra pada hari ini 9 Desember 2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada panitera, silakan mempersiapkan terdakwa dan penasihat hukum untuk masuk. Para terdakwa dan para penasihat hukum dipersilakan masuk ke dalam ruang sidang. Silakan untuk para pihak duduk di tempatnya masing-masing. Dalam kasus ini, apakah Anda didampingi penasihat hukum? Iya, saya didampingi penasihat hukum. Benarkah saudara penasihat hukum dari terdakwa Rizky Ananda Putra? Coba tunjukkan surat kuasa dan surat izin saudara. Saudara PU, sah? Ya, sah. Baiklah, untuk saat ini perkara saudara akan dipersidangkan di Pengadilan Negeri Tipikor Kota Bekasi. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini tolong Anda dengarkan dengan baik. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan jaksa PU untuk membacakan dakwaannya. Bagaimana saudara penuntut umum? Apakah sudah siap dengan dakwaannya? Sudah, Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah sudah menerima salinannya? Sudah, Yang Mulia. Dalam kasus ini terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut. Pasal 2 ayat 1 JO, pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO. Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 JO, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsidiar. Pasal 3 JO, pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO, Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 JO, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Apakah saudara telah mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh PU tadi? Bagaimana saudara penasihat hukum? Apakah akan melakukan pembelaan hukum terhadap dakwaan dari saudara PU? Iya, Yang Mulia, saya mengerti. Iya, yang mulia, saya akan melakukan pembelaan. Akan bacakan eksepsi dari saudara. Baik, sini saya akan membaca.
Umum, bagaimana tanggapan saudara terhadap eksepsi yang dibacakan penasihat hukum tadi? Maaf yang mulia, eksepsi yang dibacakan penasihat hukum terdakwa terlalu terbelit-belit. Saya butuh waktu untuk menyelesaikan dan mengerti apa yang dimaksud oleh penasihat umum terdakwa dalam eksepsi. Menurut kami, eksepsi yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa tidak sesuai dengan dakwaan kasus yang sebelumnya telah dibacakan jaksa penuntut umum. Bahwa apa yang dibacakan dalam eksepsi PH terdakwa disebutkan bahwa ada pihak-pihak yang mempunyai kompetisi dalam mengeluarkan berita acara terima barang untuk menyetujui perjanjian tersebut. Padahal dalam kasus Rizky Ananda Putra ini melakukan penandatanganan sendiri dan langsung berhadapan dengan perwakilan PT Tawada Graha. Saudara terdakwa PH, PU, demikian putusan sela dari Majelis Hukum sesuai dengan pelanggaran primer pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP dan pelanggaran subsidi pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP. Saudara dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan dan sela ini kepada pengadilan tertinggi. Maka untuk itu silakan saudara nanti berhubungan dengan panitiaraan. Bagaimana saudara PU, sudah siap dengan alat bukti dan tuntutannya? Saya sudah siap yang mulia. Silakan bacakan tuntutannya ya PU. 1. Menyatakan terdakwa Rizky Ananda Putra bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Jo, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Rizky Ananda Putra dengan pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan pemerintah supaya terdakwa ditahan rutan. 3. Membayar denda terhadap terdakwa sebesar 200 juta rupiah, subsidi air terdakwa selama 6 bulan kurungan. 4. Menetapkan agar Rizky Ananda Putra membayar utang pengganti sebesar 5.988.227.272 rupiah 80 sen yang dibebankan secara tanggung-tanggung oleh terdakwa Rizky Ananda Putra. Dikompensasikan dengan uang titipan yang berasal dari PT Tawada Graha sebesar 1.700.000.000 rupiah. Uang titipan yang dipergunakan untuk pembayaran kerugian keuangan negara Rizky Ananda Putra sebesar 2.540.000.000 rupiah yang seluruhnya sejumlah 5.988.227.272 rupiah. Apabila uang titipan 5.988.227.272 rupiah tidak diperhitungkan sebagai uang pengganti, maka apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun penjara. Penuntut umum, apakah para saksi sudah siap? Silakan saksi dipanggil ke persidangan. Sudah yang mulia. Kepada saksi, Saudara Sita Khairul Mustafa, silakan memasuki ruang sidang. Apakah saudara sehat hari ini dan siap mengikuti persidangan hari ini? Hari ini alhamdulillah sehat yang mulia dan siap mengikuti
mengikuti sidang hari ini. Benar, Anda bernama Sinta Hoirul Mustafa, umur 20 tahun dan bekerja sebagai karyawan swasta. Iya benar yang mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa sebelumnya? Ada hubungan darah dengan saudara dengan tersangka? Saya mengenal yang mulia, dan saya tidak ada hubungan darah dengan terdakwa. Baiklah para saksi, dengan pasal 163 KUHP sebelum diminta keterangannya, saudara akan disumpah dulu sesuai dengan agama masing-masing. Saudara saksi sudah siap? Siap yang mulia. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah berjanji, jadi kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya harus sesuai dan dengan keterangan yang sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 351 ayat 2 KUHP apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan denda saksi sebesar 200 atas kasus korupsi. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Selaku sekretaris pribadinya yang mulia. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? 1 tahun yang lalu yang mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Yang saya ketahui terdakwa bernama Rizky Ananda Putra. Dia bekerja sebagai Direktur Utama PT Surveyor Indonesia, dan saya selaku karyawan PT Surveyor Indonesia. Silakan jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa. Ya, Yang Mulia, kepada saksi jelaskan apa yang Anda ketahui dalam kasus ini. Saya menerima perintah mencarikan uang di surat perjanjian bekerja sama antara PT Surveyor Indonesia dan PT Tawada Geraha Bintang Aludin, pembangkit PT PLN pada sistem kelistrikan Jawa Bali Madura tanggal 31 Oktober. Penuntut umum, apakah masih ada pertanyaan? Saudara penasihat hukum, saudara terdakwa, apakah keterangan dari saksi tadi sudah jelas? Sudah yang mulia. Majelis hukum yang kami muliakan, saudara jaksa, penuntut umum dan sidang yang mulia. Perkenankanlah kami memohon kepada majelis yang memeriksa yang mengadili perkara ini agar 1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan penuntut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan. 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan pemain dan dakwaan subsidiar tersebut sesuai dengan pasal 191 ayat 1 KUHP, atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHP. 3. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat terdakwa ke dalam kedudukan semula. 4. Membebankan ongkos perkara kepada negara. Atau apabila majelis hukum berpendapat lain, mohon putuskan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih. Terima kasih saudara Sinta. Apakah penuntut umum sudah mengerti dan apakah ada barang bukti? Yang mulia, saya mempunyai barang bukti bahwa dalam persidangan ini rekan jaksa penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa cek sejumlah emas dan buku tabungan. Selanjutnya pembacaan amar putusan dan vonis untuk terdakwa oleh hakim anggota. Berdasarkan sidang tadi, maka akan dilanjutkan dengan agenda yaitu pembacaan putusan. Menyatakan bahwa terdakwa Rizky Ananda Putra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dari dakwaan, menjatuhkan hukuman selama 10 tahun penjara, membebankan membayar ganti rugi kerugian negara sebesar 200 juta rupiah. Sidang kasus korupsi hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 di Pengadilan Negeri Tipikor Kota Bekasi dengan hasil terdakwa Rizky Ananda Putra dijatuhkan hukum 10 tahun kurungan penjara. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.